Aisyah menatap Arka dengan tatapan tajam, namun penuh ketegasan. Kalau Mas benar-benar mau tanggung jawab, bantu saya jualan, tanpa dibayar. Arka terkejut. Ia, seorang CEO yang terbiasa duduk di ruang rapat mewah, kini diminta berjualan di pinggir jalan. Ketoprak dan cinta. Tabrakan tak terduga di sudut kota. Sore itu, jalanan kecil di pinggir kota tampak ramai seperti biasa. Aroma bumbu kacang yang khas dari gerobak ketoprak milik Aisyah menarik perhatian banyak orang. Gadis cantik berhijab itu dikenal ramah, meski hidupnya sederhana. Dengan cekatan, ia menyajikan pesanan sambil sesekali tersenyum kepada pelanggan. Namun, ketenangan itu mendadak berubah saat sebuah mobil mewah melaju terlalu dekat ke pinggir jalan. Dalam hitungan detik, mobil itu menyenggol gerobak ketoprak Aisyah hingga hampir terbalik. Piring-piring bergemerincing, saus kacang tumpah, dan dagangan berantakan. Aisyah tertegun sejenak, lalu emosinya meledak. "Mas, lihat jalan dong, ini bukan tempat balapan!" serunya dengan mata berkaca-kaca. Pintu mobil terbuka, seorang pria tampan keluar dengan wajah panik. Namanya Arka, seorang CEO muda yang sedang terburu-buru menghadiri rapat penting. Namun melihat kerusakan yang ia sebabkan, ekspresinya berubah penuh penyesalan. "Saya benar-benar minta maaf," katanya tulus. Namun bagi Aisyah, permintaan maaf saja tidak cukup. Itu adalah sumber penghasilannya, satu-satunya harapan untuk bertahan hidup. Orang-orang mulai mengerumuni mereka, menyaksikan kejadian itu. Arka mencoba menawarkan uang ganti rugi, tapi Aisyah langsung menolak mentah-mentah. "Saya nggak butuh uang dari Mas, saya butuh tanggung jawab." Kalimat itu membuat Arka terdiam. Dan tanpa mereka sadari, dari kejadian kecil itu, takdir mulai mempertemukan dua dunia yang sangat berbeda. Hukuman yang tak biasa. Aisyah menatap Arka dengan tatapan tajam namun penuh ketegasan. "Kalau Mas benar-benar mau tanggung jawab, bantu saya jualan, tanpa dibayar." Arka terkejut. Ia, seorang CEO yang terbiasa duduk di ruang rapat mewah, kini diminta berjualan di pinggir jalan. Namun melihat kondisi gerobak yang rusak dan wajah Aisyah yang kecewa, ia tak bisa menolak. "Baik, saya akan bantu," jawabnya akhirnya. Hari itu juga Arka menggulung lengan bajunya dan mulai belajar. Dari memotong lontong, mencuci piring, hingga mengulek bumbu kacang. Tangannya kaku, gerakannya canggung, bahkan beberapa pelanggan menahan tawa melihatnya. Aisyah memperhatikan dengan sedikit kesal, tapi juga diam-diam terhibur. "Mas, itu bukan diaduk kayak semen," katanya ketus. Hari pertama penuh kekacauan, namun Arka tidak menyerah. Ia kembali keesokan harinya dan hari setelahnya. Laut-laun, ia mulai terbiasa. Bahkan beberapa pelanggan tetap datang hanya untuk melihat CEO jadi tukang ketoprak. Aisyah mulai melihat sisi lain dari Arka. Ia tidak sombong, mau belajar, dan selalu datang tepat waktu. Sementara itu, Arka mulai mengagumi Aisyah. Gadis itu kuat, mandiri, dan penuh tanggung jawab. Tanpa mereka sadari, hukuman yang awalnya terasa berat itu perlahan berubah menjadi kebiasaan dan awal dari sesuatu yang lebih dalam. Percakapan di balik gerobak. Hari-hari berlalu, dan kerjasama mereka semakin solid. Gerobak ketoprak Aisyah bahkan menjadi lebih ramai dari sebelumnya. Banyak pelanggan yang penasaran dengan asisten baru Aisyah. Di sela kesibukan, mereka mulai berbincang. "Kenapa Mas mau repot-repot begini?" tanya Aisyah suatu sore. Arka menyenyum kecil. "Karena saya salah, dan saya ingin memperbaikinya." Jawabannya sederhana tapi tulus. Aisyah mulai membuka diri. Ia bercerita tentang hidupnya, tentang ibunya yang sakit, dan bagaimana ia harus berjuang sendiri sejak ayahnya meninggal. Arka terdiam mendengar itu. Dunia Aisyah begitu berbeda dari dunianya yang penuh kemewahan. Sejak saat itu, Arka semakin menghargai Aisyah. Ia bukan hanya gadis cantik, tapi juga sosok yang kuat. Sebaliknya,
Aisyah mulai melihat Arka bukan sebagai pria kaya yang ceroboh, tapi seseorang yang punya hati. Kadang mereka tertawa bersama, kadang berdebat kecil. Namun setiap momen terasa hangat. Gerobak ketoprak itu kini bukan hanya tempat berjualan, tapi juga tempat tumbuhnya kedekatan yang perlahan berubah menjadi rasa yang sulit dijelaskan. Dunia yang berbeda. Suatu hari, sebuah mobil mewah berhenti di dekat gerobak. Seorang pria berpakaian rapi turun dan menghampiri Arka. "Pak Arka, rapat sudah ditunda 3 kali. Anda harus kembali ke kantor." Aisyah terkejut. "Pak Arka?" Ia baru menyadari siapa sebenarnya pria itu. Arka terlihat canggung. "Saya akan kembali nanti." Namun sejak hari itu, Aisyah menjadi berbeda. Ia menjaga jarak, sikapnya lebih dingin. "Mas harusnya nggak buang waktu di sini. Dunia Mas beda sama saya," katanya pelan. Arka merasa ada jarak yang tiba-tiba muncul. "Dunia kita mungkin beda, tapi perasaan saya nggak berubah." Aisyah menunduk. Ia takut berharap terlalu tinggi pada seseorang yang jelas hidup di dunia lain. Namun Arka tidak menyerah. Ia tetap datang, tetap membantu, tetap berada di samping Aisyah. Dan perlahan, tembok yang Aisyah bangun mulai retak kembali. Rasa yang tak terelakkan. Suatu malam, hujan turun deras. Gerobak mereka hampir tutup lebih awal. Namun saat hujan reda, mereka duduk bersama di bawah lampu jalan. "Aisyah, kamu pernah nggak sih ngerasa nyaman sama seseorang?" tanya Arka. Aisyah terdiam. "Pernah. Sekarang?" Jawaban itu membuat Arka tersenyum. Malam itu menjadi momen yang tak terlupakan. Tanpa kata-kata besar, mereka saling mengerti. Rasa itu tumbuh alami, bukan karena harta atau status, tapi karena kebersamaan. Ujian cinta. Namun kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Keluarga Arka mengetahui semuanya. Mereka menentang keras. "Dia hanya penjual kaki 5. Arka marah. "Dia lebih berarti dari semua yang kalian pikirkan." Di sisi lain, Aisyah memilih menjauh. Ia tidak ingin menjadi alasan Arka bermasalah dengan keluarganya. "Ini sudah cukup, Mas. Terima kasih," katanya dengan mata berkaca-kaca. Perjuangan dan pembuktian. Arka tidak menyerah. Ia tetap datang ke gerobak itu, meski Aisyah tidak lagi di sana. Ia membantu ibunya Aisyah, memperbaiki gerobak, dan tetap berjualan. Ia ingin membuktikan bahwa cintanya bukan sekedar kata. Dan suatu hari, Aisyah kembali melihat Arka masih di sana, akhir yang bahagia. Aisyah menangis. "Kenapa Mas masih di sini?" Arka tersenyum. "Karena kamu rumah saya." Aisyah tak mampu menahan air mata. Ia akhirnya menerima Arka. Keluarga Arka pun perlahan luluh melihat kesungguhan mereka. Gerobak ketoprak itu tetap ada, tapi kini bukan hanya tempat berjualan, melainkan saksi cinta dua insan dari dunia berbeda. Dan dari sebuah tabrakan kecil, lahirlah cinta yang besar.